NGSM, ngabuburit sahur madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Angga Rahayu dalam acara NGSM, ngabuburit sahur madani. Nah, untuk beberapa menit ke depan saya akan sharing bersama teman-teman semua mengenai seputar kesehatan, ya, dengan judul menjaga imunitas pada saat pandemi di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini terima kasih banyak untuk OSIS Madani yang telah mengundang saya untuk memaparkan materi. Intinya kita sharing saja. Saya akan membagikan beberapa tips untuk rekan-rekan untuk selalu memperhatikan agar kita bisa menjaga imunitas kita. Ya, ada 9 tips untuk kita yang harus kita perhatikan untuk menjaga imunitas kita, kekebalan tubuh kita, untuk selalu menjaga elastisitas kekebalan imunitas kita setiap kita melakukan puasa. Ya, nah, yang pertama adalah kita penting sekali untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, terutama pada saat buka puasa ataupun sahur. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa seharian penuh dari mulai terbit matahari sampai dengan tenggelam matahari kita menahan lapar, bukan hanya menahan lapar, kemudian menahan haus juga. Maka dibutuhkan sekali nutrisi yang terpenuhi di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah kita bisa mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Nah, kenapa harus karbohidrat kompleks? Nah, karbohidrat kompleks ini ya biasanya bisa membuat kita tidak lapar lebih lama, gitu. Nah, salah satunya ada pada oatmeal, ya. Nah, teman-teman gak apa-apa nih pada sahur, kemudian pada buka puasa juga teman-teman makan oatmeal itu ada karbohidrat kompleksnya. Kemudian selain itu juga ada roti gandum. Roti gandum juga sama, ada karbohidrat kompleks. Selain itu juga yang paling kita sering temukan biasanya nasi merah. Nah, untuk pejuang-pejuang diet, nah gitu ya. Biasanya pada bulan Ramadan ini kebanyakan menjadi ajang diet. Padahal nutrisi yang kita butuhkan itu sangat penting, gitu ya. Nah, salah satunya kalau teman-teman ingin selalu sehat, ingin selalu imannya kuat, selalu ingin imunnya juga kuat, serta amannya juga sangat kuat, maka kita butuh nutrisi yang baik yang dikonsumsi oleh tubuh kita. Salah satunya tadi adalah karbohidrat kompleks. Nah, selain itu teman-teman juga boleh mengkonsumsi protein-protein. Nah, kebanyakan kita jarang memperhatikan protein atau asupan protein pada tubuh kita. Padahal protein itu sangat penting. Misalkan kita dapatkan dari daging ayam atau daging-daging merah seperti daging sapi, ya itu juga sangat penting. Menurut penelitian, ya, ada penelitian Healthline itu mengatakan bahwa 30% kita mengkonsumsi protein itu kita bisa sedikit lebih lama untuk menahan lapar. Jadi teman-teman kalau misalkan gak mau cepat lapar nih pada saat bulan puasa, ya konsumsi protein juga, karena sesuai penelitian 30% bisa memperkuat supaya kita tidak cepat lapar. Gitu. Kemudian kenapa tadi harus karbohidrat kompleks? Dan biasanya juga karbohidrat kompleks juga diserapnya tidak cepat, ya, jadi kita juga gampang untuk tidak lapar gitu. Jadi sangat kuat untuk kita menahan lapar. Nah, penting banget. Terus selain itu juga nutrisi yang kita makan itu jangan terlalu berlebihan. Contoh misalkan pada saat buka puasa, ya, kita kadang suka lapar mata, ya. Ada tukang simol, ya, pengen ngegemol gitu, bener gak sih? Pengen sekali beli, terus ada tukang cendol ingin, terus pisang keju, es buah, semua dibeli. Padahal pada kenyataannya pada saat buka puasa kita tidak makan semua. Walaupun makan semua itu tidak akan membuat perut kita nyaman, bahkan bisa membuat perut kita kembung. Ya, yang harusnya kita bagus nih lapar makan kemudian kenyangnya dengan sangat nyaman, jadi tidak nyaman karena kita terlalu berlebihan. Kalau dalam bahasa Sunda itu istilahnya kemerkaan gitu, ya, tidak membuat rasa nyaman pada perut kita. Nah, itu juga harus diperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini penting juga nih yang kedua. Yang kedua ini pun juga orang-orang jarang memperhatikan. Ya, padahal sudah jelas pada hadis, ya, Bukhari, ya, dikatakan bahwa ternyata manusia itu sering melupakan dua hal. Yang pertama adalah kesehatannya, yang kedua adalah masa luangnya. Jadi rata-rata manusia jarang memperhatikan kedua hal tersebut, padahal itu sangat penting. Nah, kita bahas yang kedua ini adalah kebutuhan cairan tubuh. Kenapa harus cairan tubuh yang harus kita perhatikan? Kenapa? Karena sudah jelas kita akan menahan
haus kita dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Bayangkan berapa jam kita puasa gitu ya. Kalau kita nutrisi cairan, kebutuhan cairannya juga tidak terpenuhi, ya pasti akan dehidrasi. Bukan terhidrasi, tapi dehidrasi. Sedangkan kita itu harus terhidrasi atau memenuhi kebutuhan cairan yang cukup. Kita juga sudah tahu sih ya bahwa secara umum kita minum air putih itu 18 per hari. Tapi seringkali dilupakan, bahkan bukan hanya saat puasa, tidak puasa pun juga kita kadang suka lupa untuk minum. Padahal itu penting banget ya. Salah satunya adalah untuk menjaga kestabilan elastisitas kulit. Bagus buat kulit kita kalau kita minumnya banyak gitu ya. Minimal 18 per hari rasanya sih nggak begitu sulit menurut saya. Contoh misalnya ketika teman-teman berbuka puasa, bolehlah 12 ya. Kemudian nanti mungkin teman-teman akan sholat maghrib, kemudian sholat isya, sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sebelum menjelang tidur atau istirahat, teman-teman bisa minum lagi 2 gelas atau 3 gelas. Demikian nanti ketika teman-teman sahur boleh minum 3 gelas. Jadi terpenuhi dalam 1 kali 24 jam kebutuhan cairan teman-teman itu terpenuhi. Gitu ya. Jadi sangat penting banget nih untuk cairan tubuh itu. Supaya ya turgor kulit kita juga bagus, terjaga, kemudian kestabilan imunitas kita juga terjaga, metabolisme kita juga terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita memperhatikan kebutuhan vitamin atau multivitamin jika diperlukan. Kenapa? Karena vitamin juga kalau misalkan kandungannya bagus, baik, misalkan mengandung mineral yang baik ya, kemudian vitamin-vitamin yang baik, contohnya misalnya vitamin C, vitamin E, kemudian B kompleks ya, kemudian ada kalsiumnya, kemudian ada zat besinya, itu sangat bagus untuk tubuh kita. Jangankan itu gitu, kita punya kekebalan tubuh itu akan tetap terjaga, imunitas kita akan tetap terjaga. Kemudian selain itu juga kita akan selalu tetap segar, terlihat segar walaupun kita sedang puasa gitu kan ya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini juga vitamin, apalagi pada masa pandemi ini sangat perlu menurut saya gitu. Kenapa? Karena yaitu meningkatkan imunitas bukan hanya cukup menjaga nutrisi atau menjaga cairan saja, tapi multivitamin itu juga perlu. Kenapa sih harus multivitamin? Multivitamin ini juga bisa meningkatkan atau menangkal radikal bebas ya, gitu. Itu sangat penting bagi tubuh kita semua. Itu yang ketiga. Yang keempat, tentunya menjaga tidur, ya. Menjaga tidur atau cukup istirahat itu juga penting. Biasanya sih untuk para pemuda, kalau misalkan musim Ramadan seperti ini, biasanya bukan malah mencukupi tidurnya, tapi senang untuk bergosip gitu ya. Kumpul di masjid gitu, memang sih ya kumpul di masjid, tapi yang kita bicara kita tidak tahu. Sedangkan kita juga harus bisa memaksimalkan kebutuhan istirahat tidur kita. Kenapa? Kalau kita kurang tidur, otomatis kekebalan tubuh kita akan menurun. Sudah jelas akan menurun. Bisa saja kita gampang terjangkit penyakit influenza, penyakit-penyakit lainnya yang mungkin untuk saat ini mungkin di musim COVID juga itu akan cepat tertular gitu ya, karena tubuh kita sedang menurun akibat dari kita kurang tidur. Itu juga bisa mengakibatkan kita nggak baik bagi tubuh kita. Selain itu juga apalagi bisa meningkatkan stresor untuk kita. Stres, kemudian daya ingat juga menurun, kemudian kita tidak fresh ketika kita bangun, terus kemudian kebanyakan pada musim Ramadan ini dibenarkan untuk bermalas-malasan, padahal tidak ya, gitu. Jadi alangkah baiknya tidur juga tercukupi, bukan kita pagi tidur, siang tidur, malam tidur ya, hanya buka dan sahur saja tanpa tak melakukan apa-apa. Jadi intinya tidur pun juga harus sesuai dengan jadwal. Gitu. Oke, selain itu juga ada lagi berikutnya yaitu menjaga agar kita tidak stres. Tidak stres bagaimana? Ya kita harus relax menjalankan semuanya. Tanpa ada pemikiran yang lain-lain, tanpa ada pemikiran yang negatif, apalagi kita di bulan suci Ramadan ini perlu kita menjaga hati, menjaga pikiran supaya kita tidak stres. Kenapa sih gak boleh stres? Nah, stres ini bisa menimbulkan kita itu akan mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang tidak sehat untuk beberapa orang. Contoh, kita stres akhirnya merokok, kemudian stres akhirnya minum minuman beralkohol, gitu kan? Akibatnya apa? Akibatnya tubuh kita juga rentan untuk terjangkit penyakit, imun kita sangat turun, gitu kan? Nah,
Kemudian yang berikutnya kita juga harus bisa mengatur jadwal kegiatan, gitu kan. Jadi kapan kita tidur, kapan kita beraktivitas ya. Kemudian kapan kita harus olahraga ya gitu. Jadi bukan berarti kita di bulan Ramadan ini bermalas-malasan hanya sekedar tidur saja dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, wah gila ya gitu. Jadi kita harus tahu ibadah kapan, kemudian sholat itu kapan, kemudian olahraga itu kapan, waktunya tidur itu kapan. Jadi semuanya terpenuhi. Nah kemudian berikutnya kita juga harus tahu intensitas kekurangan kita. Contoh pada bulan Ramadan terkadang orang tidak memikirkan kita itu punya penyakit apa. Rata-rata orang punya penyakit gastritis atau kita sebut dengan penyakit mah ya. Terkadang orang punya penyakit mah, kemudian puasa, pada saat buka puasa dia makan makanan yang pedas sehingga akan memicu terjadinya peningkatan asam lambung sehingga gastritis lah. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah lambung ya jangan sekali-kali teman-teman pada saat berbuka puasa teman-teman langsung makan makanan yang pedas gitu ya. Kalau bisa dihindari bagi orang-orang yang mempunyai penyakit gastritis atau penyakit mah. Oke, yang terakhir ya, ini satu lagi yang terakhir. Ini sangat-sangat harus diperhatikan. Walaupun di dalam Muslim kita diperbolehkan untuk makan atau minuman yang manis-manis gitu ya pada saat berbuka puasa. Boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan. Di dalam kesehatan ini dijelaskan bahwa ketika kita mengkonsumsi yang manis berlebihan, itu kita akan memacu terjadinya penyakit. Salah satunya adalah penyakit diabetes mellitus atau kita sebut dengan DM. DM tipe berapa? DM tipe 2. Kalau udah tipe 3, tipe 4 itu sangat bahaya untuk ginjal ya. Bisa sesekali nanti ketika misalkan sudah punya DM tipe 2, tipe 3 dan stage yang terakhir itu bisa teman-teman fatal ya, bisa jadi ESRD atau end stage renal disease, bisa hemodialisis, itu lebih parah lagi. Ya, jadi biasa teman-teman boleh meminum minuman yang manis, makanan-makanan yang manis pada saat buka puasa, tapi tidak berlebihan, ya, karena salah satunya adalah akan memicu terjadinya penyakit diabetes. Dan yang kedua, ketika kita makan atau minum yang manis, jangan langsung kita istirahat. Kenapa? Karena tubuh kita harus mengolah makanan tersebut. Terkadang orang tidak memperhatikan ketika sudah buka puasa, sholat maghrib, kemudian sholat isya, tarawih. Sudah tarawih dia biasanya kalau ini suka minum yang manis kayak Orson ya, kemudian es campur, es cendol lagi misalnya, tapi langsung tidur. Nah itu tidak diolah dengan baik. Nah itu bisa mengakibatkan terjadinya obesitas atau kegemukan. Jadi rata-rata orang-orang yang gemuk biasanya mengkonsumsi gula terlalu tinggi, kemudian tidak diolah secara baik sehingga obesitas pun terjadi. Setelah obesitas terjadi, kemungkinan besar akan terjangkit penyakit jantung. Nah itu yang sangat berbahaya. Jadi teman-teman perhatikan apa yang sudah tadi saya sharingkan bahwa kebutuhan nutrisi kita pun juga tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga kurang. Demikian begitu. Ya, jadi kesimpulannya teman-teman yang pertama menjaga nutrisi ya. Pada saat berbuka puasa, pada saat sahur. Kemudian yang kedua, menjaga kestabilan untuk kita selalu terhidrasi atau kebutuhan cairan kita terpenuhi. Kemudian yang ketiga, kita selalu olahraga. Olahraga tidak usah yang berat-berat pada saat bulan puasa. Mungkin teman-teman bisa berjemur di bawah sinar matahari pada saat pagi hari, kemudian bisa keliling-keliling komplek ya minimal 30 menit sehari, nggak usah lari-lari lah, jalan gitu kan, jalan santai. Itu tidak membuat kita terlalu kelelahan gitu ya pada saat bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang keempat, tadi menjaga tidur kita, istirahat kita gitu ya, menjaga istirahat supaya kita tetap imun kita terjaga, supaya kekebalan tubuh kita tetap naik, bukan malah turun gitu ya. Kemudian tadi tidak meminum minuman alkohol ya, kemudian tidak terlalu minum minuman yang berlebihan manisnya gitu ya. Jadi semua itu diperhatikan gitu. Itu saja mungkin teman-teman sharing dari saya, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan juga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga kita selalu sehat sampai nanti akhirnya kita menemukan kemenangan kita di hari Idul Fitri. Baik, terima kasih, saya Angga Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga SM, ngabuburit sahur madani.